Ya, perhatikan. Kalau ada perkataan imam menyalahi sunnah Rasulullah, kita ikut yang mana? Ikut sunnah Rasulullah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kamu ikut sunnah Rasulullah. Satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut Nabi? Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke Nabi tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Apa yang kamu punya? Hafidtu al-Muwatta. Saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-Muwatta. Dalam semalam menghafal al-Muwatta. Dicek oleh Imam Malik, tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam Asy-Syafi'i ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Ya, jadi Anda sebarisnya aja dari kalimat hafalan Asy-Syafi'i, belum bisa menyainginya, maka jangan pernah mencela beliau. Dan merendahkan itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat itu. Kalau ada perkataan imam menyalahi sunnah Rasulullah, yang kita ikut yang mana? Saya ulangi, yang belakang belum dengar, jangan ada yang tidur. Ya, perhatikan. Kalau ada perkataan imam menyalahi sunnah Rasulullah, kita ikut yang mana? Ikut sunnah Rasulullah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kamu ikut sunnah Rasulullah. Buang pendapatku ke tembok, kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan demikian, Imam Hanafi mengatakan demikian, Imam Malik mengatakan demikian, rahimahumullah jami'. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang. Yang kita ikut siapa? Rasulullah. Itu ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut Nabi? Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Ya, ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke Nabi tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Ya. Makanya setiap kita itu pasti mengambil pilihan-pilihan yang disebut dengan madhab itu. Ya. Cuma mana yang Anda ambil itu terserah Anda. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada orang-orang kemudian belajar dan bersumber dari salah satu di antara yang empat ini, dan sedunia semuka bumi, demi Allah saya katakan, sumbernya pasti melewati ini. Pasti generasi setelahnya pasti lewat sini. Ya. Karena mereka yang mengumpulkan. Hanya persoalan memilih yang mana itu kita tidak bisa paksakan. Baik, Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini luar biasa, bintang yang sangat terang, ulama yang ilmunya sangat dalam, ya bukan orang-orang di zamannya saja. Proyektor sekarang disebutkan namanya langsung hilang, tak gitu ya. Saking dahsyatnya. Imam Syafi'i ini, Bu, lahirnya di Gaza, Pak. Begitu lahir, tumbuh, ini termasuk keturunan Rasulullah SAW, meninggal ayahandanya. Ibunya nggak putus asa. Jadi paham betul, ini anak ini harus disiapkan seperti direncanakan sebelumnya. Jadi ulama itu ya, dengan izin Allah. Itu dari Gaza, ketika mendengar pusat ilmu ada di Mekah, Pak, jalan kaki Pak, gendong anaknya Bu, ke Mekah, digendong gitu kan, di jalan berdoa. Demi Allah kami katakan, dari Gaza Palestina itu kalau mau ke Mekah, ya setidaknya akan sampai pakai bis saja, itu paling cepat sehari 2 malam, paling cepat itu. Ini jalan kaki Anda bayangkan, datang sampai ke Mekah. Di Mekah itu tawaf digendong anaknya. Ada guru disimpan di situ belajar memohon kepada Allah sampai dengan wafatnya. Kami sampaikan kalau Imam Asy-Syafi'i ada kemuliaan sampai hari ini, itu diantara jasanya ibundanya. Yang mau saya sampaikan Bu, ibundanya Imam Asy-Syafi'i jalan dari Gaza ke Mekah saking nggak punyanya gitu. Jalan, tapi bisa merawat anaknya sampai jadi sekarang. Anda kurang apa lagi? Pasangan hidupnya ada yang masih ada, perangkatnya ada, rumahnya bagus, segalanya ada, handphonenya bagus. Kalau Anda tidak bisa mencetak yang lebih bagus, Anda kurang apa lagi? Itu luar biasa gitu kan? Nah, sampai saking luar biasanya karena doa ibundanya salah satunya itu punya ketajaman daya ingat. Satu kali beliau ingin belajar ke Imam Malik. Ya, ini hidup zaman dan adabnya saling belajar. Ya, datang ke tempat Imam Malik. Kalau kita beginilah, majelisnya dibuka hari Rabu, datangnya hari Selasa. Datang hari Selasa, maka adabnya tidak memaksa untuk belajar. Ya, beda gitu kan? Ini orang alim luar biasa. Nggak ketok, nggak pencet bel, tungguin gitu kan? Lihat, yang paling luar biasa, begitu ditunggu, ya sampai besoknya, tiba-tiba qadar Allah sampai majlis dibuka keesokan harinya, Imam Malik keluar ingin ke majlisnya, dikatakan pada asistennya, iftahil bab fi syabun yantadhir. Tolong bukakan pintu, ada seorang pemuda yang sudah nunggu kelamaan kan? Tapi nggak disampaikan sebelumnya, karena nggak pernah ketok pintu, diam aja. Ya. Begitu dibuka, ini kisah populer sekali. Begitu dibuka pintunya datang menghadap, kata Imam Malik, madza turid, apa yang kamu inginkan? Saya ingin hadis katanya. Karena Imam Malik itu ahli hadis. Saya ingin hadis. Kata Imam Malik, madza indak, apa yang kamu punya? Hafidtu al-Muwatta. Saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-Muwatta.
dalam semalam menghafal Al-Muwatta. Dicek oleh Imam Malik, tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam Al-Syafi'i ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Ya, jadi Anda sebarisnya dari kalimat hafalan Asy-Syafi'i belum bisa menyainginya, maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkannya. Itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat, itu keterlaluan. Ya. Punya murid diantaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i, ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati, ya. Rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya. Perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, tinggalnya di Syria tapi sudah wafat, ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama di TV yang sama di Libya, dan masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ya, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faedah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil ya Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari